Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, bab 1716. Setelah reporter dari Amerika Serikat, wartawan lain memandangnya dengan kagum. Selain itu, menatap Jasper dengan mata panas, berharap dia bisa menjawab pertanyaan yang sangat sulit ini. Jasper memandang reporter itu dan bertemu dengan tatapan bermusuhannya. Sementara itu, reporter ini sangat bangga. Dia sepertinya berpikir bahwa Jasper tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Dia menatap Jasper dengan mata provokatif dan seringai di sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika Anda punya uang? Jadi bagaimana jika Anda adalah bos besar? Anda masih bingung dengan saya, teman reporterku. Di bawah tatapan orang banyak, Jasper berbicara perlahan. Nada suaranya tenang dan ucapan serta sikapnya terlihat tenang. Aku ingin tahu berapa banyak bulananmu pendapatan. Smiter tercengang ketika mendengar pertanyaan ini. Kemudian, tanpa sadar dia menjawab dengan sedikit bangga, saya seorang reporter senior berpengalaman dari BBC. Dan saya bisa mendapatkan sekitar $150.000 AS setahun jika saya termasuk biaya perjalanan. $150.000 AS dikonversi menjadi dolar NER hampir $1 juta somer dalam pendapatan tahunan. Pendapatan ini dianggap sebagai bagian dari kelompok berpenghasilan tinggi di semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, belum lagi di industri jurnalisme. Jasper mengangguk dan berkata, tentu saja. Amerika Serikat adalah terkuat di dunia. Sebelum Smiter bisa menyelesaikan kebanggaannya kata-kata, sela Jasper. Tetapi jika saya ingin mendapatkan $150.000 AS ini, saya dapat melakukannya sambil berbicara dengan Anda. Kalau hukumannya sedikit lebih lama, seperti sekarang, mungkin lebih dari $150.000. Kata-kata Jasper disambut dengan tegukan dari ekspresi kemenangan. Smiter membeku di wajahnya. Dia ingin membantah, tetapi ketika dia memikirkan dan kekayaan pemuda dari Summerland langsung merasa dipermalukan, dia berkata, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu untuk membandingkanmu? Mengapa tidak? Karena Anda tahu bahwa kekayaan Anda dan kekayaan saya berada pada tingkat yang sama. Mengapa menggunakan perspektif gaji tahunan $150.000 Anda untuk menentukan apakah mampu membayar perusahaan? Tanya Jasper. Wajah Smiter menjadi gelap dan kemudian pucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, namun, dana dari JW Foundation dikunci sebagai fakta. Ya, itu benar, dan belum membantahnya. Namun, menurut Anda dana JW Foundation milik saya atau JW? Sebagian besar dana itu berasal dari berbagai investor. Meskipun JW Dana Foundation ada di pasar saham Amerika Serikat, JW Capital dan seluruh sistem JW masih ada di sini. Teman reporter saya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya tidak dapat mengambil uang untuk menyelesaikan akuisisi Nokia? Wajah Smiter sangat kaku dan ekspresinya juga tidak menyenangkan. Saat ini, dia sangat ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Semuanya, itu saja untuk hari ini. Rincian lebih lanjut akan diungkapkan melalui saluran resmi nanti, jadi harap nantikan itu. Setelah Jasper selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Bab 1717. Dengan kepergian Jasper, ini sangat jawaban singkat namun informatif untuk pertanyaan reporter dirilis. Dalam sekejap, seluruh dunia berada dalam kegemparan. Industri keuangan, industri manufaktur ponsel, dan bahkan industri hulu dan hilir terkait industri ponsel, semuanya menyimak berita suksesnya akuisisi Nokia oleh pria bernama Jasper Lynn dari Summerland ini. Tidak ada yang tahu bagaimana Jasper berhasil menyelesaikan akuisisi abad ini yang melibatkan puluhan miliar dolar dengan merek ponsel terbesar di dunia tanpa sepengetahuan dunia luar sedikit pun. Washington Daily News menyatakan, setelah pemuda dari Summerland ini memberi pelajaran kepada yang disebut elit di Wall Street, dia sekali lagi menyelesaikan akuisisi yang ditakdirkan untuk turun di sejarah tanpa ada yang mengetahuinya.
Jika Summerland memiliki lebih banyak pria seperti ini, saya khawatir Summerland karakter limit is exceeded. Blow Mobiles menelan Nokia. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai langkah yang sangat ambisius. Baik dari sisi sistem maupun administrasi, Blow Mobiles kalah jauh dengan Nokia. Jadi, saya punya dua persyaratan untuk Anda. Pertama, Anda tidak boleh ikut campur dalam manajemen harian Nokia, dan semuanya tunduk pada pengaturan Reynoldson. Setelah Jasper mengatakan itu, dia melihat ke arah Reynoldson berjanggut di sebelahnya. Reynoldson, aku akan menyerahkan ini padamu. Reynoldson mengangguk dan berkata, jangan khawatir, bos. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah menganggukkan kepalanya, Jasper berkata kepada Greg di Somerish, aku akan menyerahkannya padamu untuk menangani masalah kenaikan saham. Ini akan menjadi cara untuk memberangus Reynoldson. Meskipun hampir semua pemegang saham lama Nokia akan dimusnahkan begitu sahamnya meningkat, jika Anda ingin benar-benar mengambil alih Nokia, Anda tidak boleh menggunakan semua staf asli Reynoldson dalam hal manajemen internal. Jika tidak, Anda akan dianggap tidak efektif oleh bawahan, dan itu akan menjadi sangat merepotkan. Tapi ini sesuatu untuk masa depan. Saat ini, yang saya inginkan adalah Anda dan tim domestik mencoba yang terbaik untuk menyerap esensi Nokia sehingga di masa depan, membiarkan Anda masuk ke perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan membiarkan kalian masuk ke perusahaan sejak awal. Greg mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku memahami. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jasper menepuk pundak Greg dan berkata, Bapak, Lain, berapa lama kamu akan tinggal di Amerika Serikat kali ini? Tanya Greg buru-buru. Saya akan kembali ke Summerland sebelum perintah penguncian dicabut. Saya akan mengatur ulang JW setelah saya menangani semuanya. Setelah Jasper selesai berbicara, dia meminta mereka berdua untuk kembali sementara dia berjalan menuju Celine, yang sudah menunggu tidak jauh. Bab 1718. Aku harus naik pesawat sekarang. Ketika Celine melihat Jasper berjalan mendekat, dia berkata sambil tersenyum kecil. Sekarang, Jasper menjawab, mengapa kamu tidak ikut denganku? Tidak mungkin. Celine mendengus pelan dan mengangkat jarinya untuk menunjuk jantung Jasper. Dia berkata, jangan berpikir bahwa Anda mengatakan itu berarti saya akan mengabaikan fakta bahwa Anda mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Bahkan jika berani pergi, apakah Anda berani membiarkan saya mengikuti Anda? Jasper berkata dengan ekspresi ketakutan, mengapa melarangmu mengikutiku? Saya tidak pergi ke sana untuk melakukan sesuatu yang teduh. Apakah daratan begitu berpikiran terbuka sekarang? Kamu bahkan bisa pergi menemui kekasihmu dengan berani, ya? Celine bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Jasper menjadi gelap dan berkata, kekasih apa? Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Jasper, apakah kamu berani memberitahuku bahwa kamu tidak akan melihat Anna? Celine tiba-tiba berkata dengan terbata-bata gigi. Seolah-olah dia telah menemukan kesempatan untuk melampiaskan amarah di hatinya. Tapi dia bukan kekasihku. Jasper tidak percaya diri ketika mengatakan ini. Ini sangat keji. Huff. Celine memelototi Jasper dan berkata, aku paling membenci pria sepertimu. Kalian semua tampak begitu sok suci tapi di balik layar, kalian semua sama. Anda akan tidak bisa bergerak saat Anda melihat seorang wanita cantik, kan? Setelah dia selesai berbicara, Celine tiba-tiba tertawa ketika dia melihat ekspresi malu di wajah Jasper. Tawanya seperti salju putih bertemu matahari yang hangat. Semua ketidakpuasan dan kebencian sebelumnya menghilang tanpa jejak. Tawanya membuat tidak mungkin untuk mengatakan apakah kemarahannya sebelumnya adalah asli atau tidak. Tepat ketika Jasper menghela nafas lega dan merasa bahwa dia mampu melewati tantangan hari ini, dia mendengar Celine mengajukan pertanyaan yang akan membuat siapapun panik di tempat. Antara aku dan Anna, siapa di antara karakter limit is exceeded? Jasper berkata dengan ekspresi canggung di wajahnya, berhenti bicara omong kosong. Apa-apaan ini? Aku hanya menggodamu.
Lihat betapa gugup dan cemasnya Anda. Kamu tidak menyenangkan. Nada bicara Celine berubah lagi dan menjadi selembut air. Dia mengangkat tangannya untuk merapikan mantel Jasper dan terkikik. Saya hanya ingin melihat bagaimana Anda akan bereaksi terhadap situasi ini. Itu menyenangkan. Haha. Lelucon semacam ini tidak lucu, kata Jasper sambil menghela napas lega. Bab 1719. Huff. Baiklah. Cepat dan naik ke pesawat, harus juga. Gerbang boarding kami berbeda dan gerbang Anda lebih jauh, Anda harus pergi lebih awal. Celine menatap Jasper dan berkata, kamu harus bersiap-siap. Bahkan jika tahu bahwa Anda akan melihat Ana, maka tebak Ana pasti sudah menyadari bahwa Anda bersamaku sebelum Anda pergi menemuinya, bercanda ketika menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Anda, tetapi tidak dapat memastikan apakah dia akan melakukannya ketika dia melakukan hal yang sama. Dia tidak akan. Jasper menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk mengembalikan uang tiket. Mari berharap. Celine tiba-tiba berdiri berjinjit dan mencium pipi Jasper. Apakah itu lembut dan harum? Celine bertanya dengan manis ketika dia mendekati telinga Jasper. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dirasakan Jasper adalah merinding di sekujur tubuhnya. Setiap tulang di tubuhnya kesemutan dan ada dorongan kuat untuk menarik wanita yang berdiri sangat dekat dengannya ke dalam pelukannya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Ya, jawab Jasper jujur. Dia bahkan tidak menyadari bahwa suaranya serak dan kering. Seolah-olah dia kering. Ketika Anda tiba di Amerika Serikat, ingatlah untuk memberitahu saya apakah saya lebih lembut dan lebih harum daripada Ana. Celine berkata dengan ringan dan berbalik tanpa ragu-ragu. Jasper memandangi sosok anggun Celine. Rasanya pesona unik wanita itu masih melekat di tubuh dan pipinya. Dengan tawa pahit, Jasper berbalik dan berjalan ke gerbangnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Celine, yang sedang berjalan menuju gerbang boarding, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya sambil bergumam pada dirinya sendiri, saya lebih rendah dari The Vixen itu. Kamu bajingan yang tidak berguna, kamu benar-benar bepergian melintasi lautan untuk merayakan ulang tahunnya bersamanya. Tepat saat penerbangan Jasper lepas landas, penerbangan lain mendarat perlahan. Eko tanpa ekspresi berjalan keluar dari lorong dengan 3 orang mengenakan ekspresi dingin dan serius yang sama. Menurut rencana, kita harus pergi ke hotel dulu untuk mencari tahu lokasi Jasper, lalu Gemma berada di tengah kalimat ketika telepon darurat yang dibawanya berdering. Ponsel ini diberikan kepadanya oleh Fabian, sebelum keberangkatannya. Jika tidak terlalu penting, mereka tidak akan menggunakannya, jadi jika mereka menggunakannya, itu berarti ada sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dan mereka harus segera menghubungi satu sama lain. Eko menjawab panggilan itu setelah melangkah ke satu sisi. Di ujung lain telepon, Fabian suara terdengar pelan. Tidak ada yang tahu apa yang didengar Eko, anggota geng lainnya hanya melihat wajahnya yang tampak seperti topeng kulit manusia tanpa ekspresi yang berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan dan terdistorsi. Pada saat yang sama, itu juga mengungkapkan penghinaan yang mendalam. Kenapa kamu tidak memberitahuku berita penting seperti itu sebelumnya? Anda bodoh, cek. Eko, yang disiksa oleh begitu banyak kebencian sehingga dia ingin memusnahkan umat manusia, sangat marah sehingga dia mengutuk dalam bahasa aslinya secara langsung. Setelah memaki, Eko menutup telepon. Dia menoleh, berjalan di depan bawahannya, dan berkata dengan gigi terkatup. Ayo pergi ke Amerika Serikat. Setelah dia mengatakan itu, Eko menoleh untuk berjalan kembali ke bandara. Ketiga bawahannya juga pembunuh berdarah dingin, tetapi pada saat karakter limit is exceeded, bab 1720. Itu bagus. Jasper sangat puas. Merayakan ulang tahun seorang wanita selalu lebih penting daripada praktis. Lagi pula, apa yang paling penting hal untuk seorang wanita? Tentu saja, itu kejutan dan romansa. Jasper secara khusus mendekati Henry kali ini dan memintanya untuk membantunya berkolusi dengan pengawal Ana. Melihat ini, itu berguna. Ayo, kita ke hotel dulu. Saya masih harus mengatur sisanya.
Ingat, jangan membocorkan informasi apapun. Jasper menundukkan kepalanya dan masuk ke mobil saat dia mengatakan itu. Jangan khawatir. Jika orang-orang ini bisa ditugaskan menjadi pengawal Anna, mereka pasti orang kepercayaan Laus dan mereka juga pernah melihat Jasper sebelumnya. Selain itu, mereka juga memahami posisi Jasper di antara hukum, jadi tentu saja, mereka sangat kooperatif. Segera setelah mobil meninggalkan bandara dan menuju pusat kota Los Angeles, Jasper menerima telepon. Jasper mengerutkan kening saat melihat nama Anna tertera di ID penelepon. Bisakah wanita ini memprediksi masa depan? Atau ada masalah dalam proses dan rencana mereka terungkap? Dengan pikiran penuh keraguan, Jasper menjawab telepon. Bapak, lain, kamu melakukan hal lain yang menghancurkan bumi hari ini. Suara santai Anna datang dari ujung telepon. Ketika Jasper mendengar bahwa dia tidak langsung bertanya di mana dia berada, dia tahu rencana mereka belum terungkap. Dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Aku sibuk dengan hal ini sepanjang waktu. Apakah Anda juga menerima berita di sana?" Tentu saja, banyak orang di sekitarku yang mendiskusikan akuisisi Anda terhadap Nokia. Di pesta koktail pribadi dan khusus kelas atas di Los Angeles, Anna bersandar di pagar di samping teras yang tenang karena bosan. Dia bermain dengan bunga hias di satu tangan sementara tangannya yang lain memegang telepon yang dia gunakan untuk berbicara dengan Jasper. Kamu bahkan tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu sebelumnya. Aku adalah orang terakhir yang tahu. Itu karena aku bahkan tidak yakin seberapa sukses aku sebelumnya. Jadi itu sebabnya aku tidak memberitahumu. Sekarang saya telah berhasil, tentu saja, semuanya berhasil. Kalau tidak, bukankah saya akan sangat malu jika akuisisi itu tidak berhasil? Anna memiliki senyum yang indah di wajahnya ketika dia mendengar suara Jasper. Huff, kamu akan kembali ke pedesaan setelah kamu selesai di Finlandia, kan? Segera. Kapan kau kembali? Dalam setengah bulan kurasa. Aku akan menunggumu di rumah kalau begitu. Dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan bertemu Jasper selanjutnya. Karenanya, Anna sedikit kecewa. Namun, dia tidak menunjukkan itu dalam suaranya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Oke, saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba." Baiklah, aku tutup sekarang. Seseorang menelepon saya, jadi saya akan berbicara dengan Anda nanti. Setelah Anna mengatakan itu, dia menutup telepon. Wajah Anna jatuh saat telepon meninggalkan telinganya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.